Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Putra dari kelas 1IA23 dengan NPM 504213882. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian larutan. Yang kedua, macam-macam larutan. Yang ketiga, pengujian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang terakhir, contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian larutan. Nah, apa sih itu larutan? Jadi larutan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut sebagai zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain disebut sebagai zat pelarut. Yang kedua ada macam-macam larutan. Nah, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan terdapat ion-ion bebas yang berasal dari zat terlarut yang terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Nah, proses disosiasi ini adalah pemecahan molekul dalam proses kimia yang menghasilkan satu atau lebih molekul lain. Berdasarkan proses pembentukan ion-ionnya atau ionisasi, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit kuat ini merupakan larutan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Nah, untuk larutan elektrolit lemah merupakan larutan elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Yang kedua ini adalah larutan non-elektrolit, merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan tidak terdapat ion-ion bebas di dalam larutannya, dikarenakan zat terlarutnya ini tidak terdisosiasi. Yang ketiga ada pengujian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit kuat, ketika kita uji akan menimbulkan gejala atau ciri-ciri seperti terionisasi sempurna dengan derajat ionisasi alfa sama dengan 1, mengantarkan arus listrik atau daya hantar listriknya kuat, lampu menyala terang, dan terdapat banyak gelembung gas. Untuk larutan elektrolit lemah, ketika kita uji akan menimbulkan gejala atau ciri-ciri seperti terionisasi sebagian dengan derajat ionisasi alfa bernilai 0 sampai dengan 1, menghantarkan arus listrik atau daya hantar listriknya lemah, lampu menyala redup atau tidak menyala, dan terdapat sedikit gelembung gas. Sedangkan larutan non-elektrolit ketika kita uji akan menimbulkan gejala atau ciri-ciri seperti tidak terionisasi dengan derajat ionisasi alfa sama dengan 0, tidak mengantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, dan tidak terdapat gelembung gas. Selanjutnya yang keempat ada contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit kuat dibagi menjadi 3, yaitu ada asam kuat, basa kuat, dan garam. Untuk contoh dari asam kuatnya ini ada H2SO4 atau asam sulfat, HBr atau asam bromida, dan HI atau asam iodida. Dan untuk contoh dari basa kuatnya ada C5OH atau cesium hidroksida, dan NaOH atau natrium hidroksida. Dan untuk contoh dari garamnya ada NaCl atau natrium klorida, dan K2SO4 atau kalium sulfat. Untuk contoh dari larutan elektrolit lemah dibagi menjadi dua, yaitu ada asam lemah dan basa lemah. Untuk contoh dari asam lemahnya ada HCN atau asam sianida, H3PO4 atau asam fosfat, dan H2CO3 atau asam karbonat. Sedangkan contoh dari basa lemahnya ada AgOH atau perak hidroksida, dan NH4OH atau amonium hidroksida.
Dan untuk larutan non-elektrolit, contohnya dibagi menjadi tiga, yaitu ada gula, hidrokarbon, dan alkohol. Contoh dari gula yaitu C6H12O6 atau glukosa, C12H22O11 atau sukrosa. Untuk contoh dari hidrokarbon ada CnH2n plus 2 atau alkana, CnH2n atau alkena, CnH2n plus 2 atau alkuna. Dan untuk contoh dari alkohol ada CH3OH atau metanol dan C2H5OH atau etanol. Nah, ini ada contoh soal dan pembahasannya. Nah, untuk pertanyaan satu ini bertipe pilihan ganda. Jadi pertanyaannya, manakah di antara larutan-larutan berikut yang merupakan konduktor listrik yang baik? A. Sukrosa, B. Asam iodida, C. Metanol, dan D. Asam sianida. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa konduktor listrik yang baik merupakan contoh dari larutan elektrolit kuat. Nah, ini adalah pembahasannya. Jadi, untuk yang A, sukrosa itu merupakan jenis gula yang mana merupakan contoh dari larutan non-elektrolit. Sedangkan yang B, itu asam iodida, merupakan jenis dari asam kuat yang merupakan contoh dari larutan elektrolit kuat. Sedangkan yang C, metanol, ini merupakan jenis alkohol yang mana merupakan contoh dari larutan non-elektrolit. Dan yang D, asam sianida, ini merupakan jenis asam lemah yang merupakan contoh dari larutan elektrolit lemah. Nah, jadi dari pertanyaan tersebut, jawabannya adalah B atau asam iodida. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua ini bertipe esai. Nah, jadi pertanyaannya, Gerald sedang melakukan pengamatan pengujian daya hantar listrik dan didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Nah, jadi Gerald ini melakukan pengujian daya hantar listrik terhadap 4 larutan, yaitu larutan A, B, C, dan D, sehingga didapatkan hasilnya itu untuk larutan A, lampunya ini menyala redup dan sedikit gelembung. Sedangkan untuk larutan B ini lampunya tidak menyala dan sedikit gelembung. Untuk larutan C lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembungnya. Untuk larutan D ini lampunya menyala terang dan banyak gelembung. Nah, untuk pertanyaannya, itu tentukan manakah yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, jadi ini pembahasannya. Nah, jadi hasil daya hantar listrik dari beberapa larutan dalam uji daya hantar listrik itu dapat kita ketahui bahwa larutan elektrolit kuat itu akan menimbulkan gejala seperti lampu menyala terang dan banyak gelembung. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah akan menimbulkan gejala lampu menyala redup atau tidak menyala dan sedikit gelembung. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit akan menimbulkan gejala lampu tidak menyala dan gelembungnya tidak ada. Nah, dari ciri-ciri di atas, maka didapatkan bahwa larutan A merupakan larutan elektrolit lemah, larutan B sama juga merupakan larutan elektrolit lemah, larutan C merupakan larutan non-elektrolit, dan larutan D merupakan larutan elektrolit kuat. Dan yang terakhir, pertanyaan ketiga ini bertipe true or false. Nah, jadi pertanyaannya, larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik dikarenakan adanya ion-ion bebas yang terdisosiasi. True or false? Nah, jadi ini pembahasannya. Jadi larutan elektrolit ini merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan terdapat ion-ion bebas yang berasal dari zat terlarut yang terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Nah, proses disosiasi ini adalah pemecahan molekul dalam proses kimia yang menghasilkan satu atau lebih molekul lain. Oleh karena itu, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi ini jawabannya adalah true. Ya, sekian materi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.